Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang konsep dasar proses administrasi sarana dan prasarana. Yang beranggotakan, saya Winasa Barni dengan NIM 19061022, Andika Prasetya dengan NIM 19020029, dan Muhammad Lutfi dengan NIM 19232027. A. Konsep dasar administrasi sarana dan prasarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Secara etimologi, sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Sedangkan prasarana mengandung pengertian suatu alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Misalnya, lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam menunjang dalam proses pendidikan, harus sesuai dengan proses pembelajaran, seperti gedung, ruang belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, laboratorium, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana adalah fasilitas secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman yang bagus untuk melakukan pembelajaran, kebun atau taman sekolah yang enak dipandang, jalan menuju ke sekolah yang mudah, tata tertib sekolah, dan sebagainya. Terdapat pula beberapa pemahaman mengenai administrasi sarana dan prasarana, di antaranya yang pertama berdasarkan konsep lama dan modern. Menurut konsepsi lama, administrasi sarana dan prasarana itu diartikan sebagai sebuah sistem yang mengatur ketertiban peralatan yang ada di sekolah. Menurut konsepsi modern, administrasi sarana dan prasarana itu adalah suatu proses seleksi dalam penggunaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Guru menurut konsepsi lama bertugas untuk mengatur ketertiban. Menurut konsepsi modern, guru bertugas sebagai administrator dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Berdasarkan pandangan pendekatan operasional tertentu. Yang pertama, seperangkat kegiatan dalam mempertahankan ketertiban penggunaan sarana dan prasarana di sekolah melalui penggunaan disiplin. Yang kedua, seperangkat kegiatan untuk mempertahankan ketertiban sarana dan prasarana sekolah dengan melalui pendekatan intimidasi. Yang ketiga, seperangkat kegiatan untuk memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana sekolah dalam proses pembelajaran. Yang keempat, seperangkat kegiatan untuk mengefektifkan penggunaan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan program pembelajaran. Yang kelima, seperangkat kegiatan untuk mengembangkan sarana dan prasarana sekolah. Dan yang terakhir, seperangkat kegiatan untuk mempertahankan keutuhan dan keamanan dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Sarana pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yakni ditinjau dari habis dan tidaknya dipakai. Pada konteks ini, sarana pendidikan yang habis dan tidaknya dipakai ada 2 macam, yakni sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan yang tahan lama. Sarana pendidikan yang habis dipakai merupakan segala sesuatu berbentuk bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat, seperti halnya tinta, kertas, kapur, bahan kimia, dan sebagainya. Sarana pendidikan yang tahan lama merupakan keseluruhan bahan atau alat yang digunakan secara terus-menerus atau berulang kali dengan rentang penggunaan yang relatif lama, seperti bangku sekolah, lemari buku, papan tulis, dan lainnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Wina. Yang kedua, ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan. Dalam konteks ini, sarana dan prasarana dapat dibagi menjadi 2 macam, yakni sarana pendidikan yang bergerak dan sarana pendidikan yang tidak bergerak. Sarana pendidikan yang bergerak merupakan sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindahkan yang disesuaikan dengan kebutuhan pemakainya. Contoh,
rak arsip, bangku sekolah, komputer, dan lain-lain. Sarana pendidikan tidak bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Misalnya, saluran dari perusahaan daerah air minum. Yang ketiga, ditinjau dari hubungannya, dalam kegiatan belajar mengajar dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu alat peraga, alat pelajaran, dan media pengajaran. Adapun prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti laboratorium, lab komputer, lab bahasa, dan ruang perpustakaan. Kedua, prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar, misalnya ruang kepala sekolah, ruang guru, WC, dan lain-lain yang berhubungan dengan sekolah. Lanjut, B. Proses administrasi sarana dan prasarana. Perencanaan, pengadaan, inventaris, penyaluran, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan. Pertama, perencanaan. Menurut Jones 1969 menjelaskan bahwa perencanaan pengadaan pelengkapan pendidikan di sekolah harus diawali dengan analisis jenis pengalaman pendidikan yang diprogramkan di sekolah. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu analisis dalam menetapkan kebutuhan dalam proses belajar mengajar dengan istilah kebutuhan primer dan kebutuhan yang menunjang. Dalam proses perencanaan ini harus dilakukan dengan jeli sesuai dengan karakteristik sarana dan prasarana yang dibutuhkan, baik jenisnya, jumlahnya, ataupun pemanfaatan, bahkan harganya. Lanjut. Pengadaan adalah semua kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas. Karena fungsi dan kegiatan setiap organisasi berbeda, maka pengadaan sarana dan prasarana juga tidak selalu sama antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Namun, dalam hal mengadakan sarana dan prasarana pendidikan ini terlebih dulu dilakukan perencanaan. Adapun dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus ada saksi pembekalan yang memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, penelitian kebutuhan perlengkapan kerja, baik mengenai kualitas, jumlah, maupun mutu. Dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penelitian dan penentuan kebutuhan perlengkapan kerja adalah faktor fungsional, transport, prestis, standarisasi, dan normalisasi. Standarisasi dan perincian benda. Terima kasih. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.